Sudah tadi sudah itu ya. Sudah dari tadi bukannya atau baru ini? Tadi rapat, Pak. Ini baru selesai rapat. Oh, baru selesai rapat. Oke, baiklah. Kita akan segera mulai, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada saat malam hari ini. Tuhan, berkatilah pertemuan kami. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah perbincangan pertemuan kami malam hari ini, agar sungguh-sungguh waktu yang kami luangkan untuk berjumpa melalui Zoom meeting ini menjadi berkat besar dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal Tuhan, mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami mohon Tuhan, Engkau terangi hati pikiran perasaan kami, agar kami mengerti, agar kami boleh mengenal Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami menyerahkan perbincangan kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang hadir. Berkati kehadiran-Mu, berkati kehadiran kami ini ya Tuhan. Agar kehadiran kami tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi formalitas, tapi kehadiran kami sungguh menyatakan kerinduan kami akan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, ke dalam tangan pembentukan Tuhan. Kami rela untuk Engkau bentuk, kami rela untuk Engkau didik. Tuhan, tolong kami, selamatkan kami semua. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami menyerahkan, kami membuka pertemuan ini dan kami serahkan ke dalam tangan tuntunan Roh Kudus. Pimpinlah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, hari ini Shalom semua ya, Shalom Randy dan yang lain-lain. Hari ini saya belum menyiapkan PPT seperti biasanya, mohon maaf. Karena biasanya saya siapkan PPT-nya itu 1 hari sebelumnya biasanya ya. Tapi ini 2 hari ini saya harus dari hari Senin kemarin sampai barusan tadi harus bolak-balik ke Polda. Ada hal yang harus diurus, jadi tidak sempat. Kalau kemarin pulangnya lebih malam, sampai rumah jam 10. Sekarang puji Tuhan tidak terlalu malam. Jadi kita bisa ketemu. Nah, saya merenung-renungkan ya temanya hari ini, dan kalau masih ada pertanyaan dari minggu lalu tentang Allah Tritunggal boleh ditanyakan ya. Dan hari ini kita ganti topiknya tentang mujizat dan pengusiran setan. Mujizat dan pengusiran setan di keyakinan lain ya, di agama lainnya. Nah, kita boleh bincang-bincang ya, Obed ya. Di sini yang pengurus yang mana, yang anggota yang mana, ada nggak? Ada, maksudnya ada pembedaan nggak? Ini yang anggota, ini yang pengurus, apakah ada? Di sini mentor semua, Pak. Oh, mentor semua ya. Good kalau Betul. begitu. Bagus sekali ya. Lalu selanjutnya yang menetapkan tema siapa? Kesepakatan pihak 180 Movement dan STTE, Pak. Kebetulan saya dipercayakan sebagai koordinatornya. Oh, oke. Karena topiknya sangat menarik ya. Topiknya itu tentang mujizat dan pengusiran
roh-roh jahat di luar kekristenan, kira-kira seperti itu, ada atau tidak? Nah, yang menarik adalah kenapa topik ini diangkat. Yang melanjutkan yang sedang kuliah tentu paham ya, paham tentang penulisan skripsi. Nah, di dalam skripsi itu ada yang namanya latar belakang masalah. Masalahnya apa? Menulis skripsi itu masalahnya apa? Lalu nanti ada rumusan-rumusan masalah. Rumusan masalah itu kadang-kadang menggunakan kata tanya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Mengapa masalah ini diangkat? Ya. Lalu sebenarnya apa sih masalahnya gitu ya, rumusan masalah. Nah, kira-kira urgensi dari tema ini apa? Boleh nggak kita berbincang-bincang? Karena ini semua mentor, jadi saya anggap semua sudah biasa berbicara ya, tidak gagap berbicara, sudah biasa berbicara. Kira-kira urgensi dari tema ini apa ya? Kita akan menggali Alkitab dengan pendekatan yang berbeda ya. Kalau dua pertemuan sebelumnya kan lebih ke monolog, saya menyampaikan materi lalu nanti ada tanya jawab. Walaupun di akhirnya kita dialog ya. Nah, kita sekarang dari awal kita tanya jawab. Kalau mengikuti teknik pembelajaran yang sudah tua ya dan sudah terbukti baik, itu pembelajaran yang baik itu adalah tanya jawab ya. Dari awal tanya jawab. Keseluruhannya tanya jawab. Itu proses pembelajaran yang sudah cukup tua ya, dari abad kelima sebelum Tuhan Yesus lahir dan sampai sekarang masih dipertahankan ya, yang oleh para pemikir Eropa itu disebut sebagai dialektika ya. Atau sejarahnya disebut atau sederhananya disebut sebagai dialog ya. Oke, kira-kira apa ya urgensi dari tema ini? Silakan, ada yang bisa jawab? Obed dulu mungkin pertama-tama jawab. 1 menit saya izin ini ya, saya dengarkan 1 menit, saya matikan kamera dan saya mute, saya mau mendengarkan kira-kira apa urgensinya. Silakan. Ya, kalau bagi saya, kenapa tema mukjizat di luar Kristen itu penting? Karena kita mengandaikan bahwa ada kuasa lain di luar Allah. Atau semacam Allah. Atau kuasa apa? Jadi ini juga membuat kebingungan. Di luar Tuhan ternyata juga ada kuasa. Atau membuat kita bingung, sebetulnya yang mana Tuhan yang benar? Kalau di dalam agama ada mukjizat. Jadi lebih pada itu kalau menurut saya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada mungkin? Yang lain apakah ada? Leon di sini ada nggak, Leon? Hadir, Pak, hadir. Ayo, Leon, kira-kira pandangan kamu bagaimana? Kalau menurut saya sih, urgensi untuk membahas mujizat di luar Kristen ini karena supaya kita bisa membedain aja sih, Pak. Karena kan di luar sana kan juga ada yang bisa melakukan kayak penyembuhan dan lain-lain semacamnya kan. Maksudnya kayak kalau kita ngebahas secara teologis mengenai mujizat itu sendiri di Alkitab, jadi kita bisa ngerti, bedain gitu antara yang di kita sama yang di luar sana sih, Pak. Kalau saya mikirnya ke arah situ, Pak. Oke, masih inline dengan apa yang disampaikan Obed ya. Tapi punya penekanan yang berbeda. Tapi masih segaris ya. Apakah ada yang lain? Randy. Randy, silakan. Randy tadi ada. Sepertinya lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Oke deh. Oke. Satu lagi mungkin adakah yang mau berbicara? Urgensi dari tema ini apa?
Belum ada? Oke, baiklah kalau belum ada. Apa yang disampaikan pertama tadi, jadi ada asumsi bahwa ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa lain berarti ada Tuhan yang lain. Pernyataannya akan berlanjut, kalau ada Tuhan yang lain, lalu yang benar yang mana? Adakah kemungkinan kuasa yang lain itu ternyata juga legitimate ya? Legitim juga, sah juga. Jangan-jangan ada Tuhan yang lain, bagaimana ini? Karena kenyataannya di lapangan kita bisa melihat sebenarnya pertanyaan ini kan temanya judulnya pertanyaan. Nah, pertanyaannya sebenarnya jawabannya jelas kan? Apakah ada mujizat dan pengusiran roh-roh jahat di luar kekristenan? Jawabannya sangat sederhana. Kalau kita lihat fenomena di luar, jelas jawabannya ada. Jelas, tidak diragukan lagi. Ada. Supaya tahu tujuannya enggak sih, Pak? Maksudnya, Sweety, mohon maaf ya, Sweety, ini pasti bukan nama sebenarnya atau nama sebenarnya, Sweety? Nama asli, Pak, itu. Oke, I'm sorry. Urgensi belajar ini. Oke, belajar. Iya, kita sedang belajar. Urgensinya belajar ya. Dari pertemuan pertama kan kita belajar. Tema ini maksudnya. Iya. Iya. Urgensi dari pembelajaran itu apa? Misalnya kita belajar matematik supaya kita jangan dibohongin orang kan, ngitung-hitungan. Nanti kalau kita ngitung duit jangan dibohongin orang. Kira-kira gitu ya, sederhana, contoh sederhana. Lalu misalnya belajar bahasa Inggris, urgensinya apa? Karena dunia pekerjaan sekarang menuntut kan bahasa internasional, bahasa Inggris. Atau misalnya dia ingin kerja di luar, maka dia harus belajar bahasa Inggris. Itu urgensinya belajar bahasa Inggris. Lalu belajar olahraga, misalnya dia menjadi sekolah di IKIP ya di bidang olahraga atau UNJ ya. Urgensinya apa dia ngambil fakultas olahraga? Ya karena dia mau jadi guru olahraga. Nah, kalau kita mengambil mata kuliah ini, apologetika, apakah ada mujizat dan pengusiran roh-roh jahat di luar kekristenan? Urgensinya apa? Nah, tadi yang paling kuat yang pertama tadi ya, urgensinya adalah kita mau ketegasan. Adakah kuasa lain di luar kuasa Tuhan? Kalau jawabannya ada, wah, jawaban ada itu berimplikasi bahwa ada Tuhan yang lain. Nah, itu kan berbahaya ya kalau ada Tuhan yang lain, lalu bagaimana yang Tuhan yang legitim itu yang mana? Tuhan yang itu atau Tuhan yang kita? Gitu ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pasti kita mengatakan ya Tuhan yang kita lah yang sah. Yang nggak ada yang lain. Tetapi masalahnya ya, orang lain juga bisa ngomong begitu. Tuhannya mereka yang sah. Ya kan? Yang mengatakan Tuhannya sah itu kan setiap agama mengatakan Tuhannya sah. Lalu yang benar-benar sah itu bagaimana? Yang benar-benar sah itu bagaimana? Saya ajak kalian berpikir gini ya, saya punya satu pengalaman ya, ketika saya pelayanan ke daerah, bukan di Jakarta, di salah satu daerah. Ada kasus begini, di kampung itu masih kuat kepercayaan setempat ya. Di kampung itu masih kuat kepercayaan setempat. Meskipun sudah ada orang Kristen, sudah ada gereja di kampung itu. Tetapi ada cerita begini, ada kasus begini. Di salah satu keluarga Kristen, di keluarga itu
orang tuanya sudah sangat tua ya, dan anak-anaknya juga sudah cukup dewasa. Nah, anaknya ada banyak. Salah satu anaknya itu menjadi pendeta, dan kakaknya itu menjadi semacam itu ya, orang pinter yang bisa mengobati orang. Nah, lalu adalah orang yang perutnya besar, perutnya membesar, indikasi kuat disantet. Ya, pergi ke dokter nggak sembuh, karena dokter nggak bisa ngobatin. Nah, indikasi kuat dia disantet. Lalu kakaknya ini coba mengobati, kakaknya coba mengobati. Lalu ada orang Kristen yang protes, waduh jangan dipakai jampi-jampi, jangan pakai apa. Nggak boleh itu. Lalu dia bilang gini, ya sudah silakan, coba kamu tangani, bisa nggak sembuhkan? Berani? Bisa. Kalau pakai cara dia bisa, gitu. Tapi karena dia dilarang, wah itu kan bukan cara Kristen. Nah bagaimana ini? Ternyata ada. Dan bukan hanya ada, ternyata terbukti lebih, dalam tanda kutip ya, ternyata dalam tanda kutip lebih ampuh. Jadi bagaimana ini? Bagaimana kalau kita menghadapi kasus seperti itu? Gitu ya. Kita sebagai mentor-mentor ya, kita berarti punya anak-anak didik yang kita didik. Pernahkah kalian dapat anak didik yang punya masalah ini? Punya masalah dengan diganggu roh-roh jahat, si anak itu atau rumahnya. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Apakah kita punya cukup keberanian untuk menghadapi masalah itu? Atau ternyata ada pihak-pihak lain yang sanggup mengobati ya dengan apa namanya itu ruqyah ya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud mendiskreditkan atau menjelekkan keyakinan tetangga atau orang lain, tapi kan ini kita mau melihat ya fenomena yang ada. Jadi ada praktek ruqyah gitu ya. Jadi menyelesaikan masalah atau membersihkan seseorang atau menyelesaikan sebuah masalah dalam satu keluarga ya, dengan cara-cara seperti itu. Dan itu ternyata ada. Lalu bagaimana? Nah, kita renungkan dulu ya. Saya mau ajak kalian membaca Matius 7 dan Keluaran 7. Matius 7 dan Keluaran 7. Saya boleh minta salah seorang, Sweetie deh boleh ya? Matius 7 ayat 22. Sweetie boleh baca buat kita bersama-sama. Matius 7 ayat 22. Silakan. Adakah? Tidak ada. Aku minta tolong Clara deh. Clara Nadia, tolong dibacakan. Matius 7 ayat 22. Masuk ya, Pak? Ya. Matius 7 ayat 22. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini saya mengajak kalian langsung ke kesimpulan dari perbincangan kita ya, walaupun sebenarnya kita masih di baru awal perbincangan ya. Saya mengajak kalian sampai di kesimpulan perbincangan, nanti antara awal sampai ke kesimpulan nanti kita dalami ya. Kesimpulannya gini, ternyata, ayo semua yang lain dengerin ya. Ayo kita renungkan nih. Tadi kan di awal urgensi dari pertanyaan judul dari judul yang berbentuk pertanyaan ini ya. Apakah mujizat dan pengusiran roh-roh jahat di luar Kristen itu ada? Ya kan? Berarti ada asumsi kuasa lain nih selain kuasa Tuhan, bahwa kuasa itu bisa mengadakan mujizat. Ya kan? Iman Kristen kita menyatakan kuasa ini ilegal, ya kan? Nggak sah, dan oleh karena itu bersalah. Tidak boleh kita praktekkan. Kalau kita tidak mau terkutuk, kalau kita tidak mau jatuh dalam dosa, gitu ya. Tidak boleh dipraktekkan. Kita mesti mengandalkan kuasa Tuhan. Amin ya di situ ya. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi mujizat, mengusir roh jahat menggunakan nama Tuhan Yesus. Yang harus membuat kita sadar atau membuat kita segera berbenah diri adalah, kalau tadi oke lah, ini kuasa lain, oke, nggak boleh kita praktekkan, oke, kita semua pasti sepakat. Tapi ini ada orang-orang yang membuat mujizat dan mengusir roh-roh jahat menggunakan nama Tuhan Yesus. Menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Bukan menggunakan kuasa lain loh. Menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Ya enggak? Bisa dipahami ya? Di awal yang saya tanya, urgensi dari judul ini apa? Oh, urgensinya itu Pak. Ada apa? Ada asumsi di luar kekristenan itu ada kuasa-kuasa lain. Kalau ada kuasa lain berarti ada Tuhan yang lain. Oke, memang ada. Tapi iman Kristen kita segera mengatakan ini tidak legitim, ya, tidak sah. Oleh karena itu tidak boleh kita praktekkan. Tidak boleh kita gunakan kuasa ini. Jadi bagaimana? Yang kita gunakan kuasa Tuhan Yesus. Oke? Banyak orang berpikir, oke, hidupnya sudah aman. Karena dia sudah menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Untuk mengadakan mujizat, untuk mengusir roh-roh jahat. Aman kan? Karena tidak menggunakan kuasa lain. Karena menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Tetapi kenyataannya urusan belum selesai. Urusan kita belum selesai. Karena ayat Alkitab mengatakan dengan jelas, pada akhirnya aku akan berterus terang kepada kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa sih? Siapa sih yang dimaksud sebagai pembuat kejahatan? Itu loh, orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus, mengusir setan, mengadakan mujizat, menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Berarti ini ilegal juga, ya enggak? Ini praktek ilegal juga, nggak diterima oleh Tuhan. Jadi masalahnya. Yang ilegal itu apa sih? Kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk mengusir roh jahat. Kuasanya itu yang ilegal. Karena di Matius 7 mengatakan kuasanya nggak mungkin ilegal, orang dalam nama Tuhan Yesus kok. Ya kan? Matius 7 itu kan berbicara tentang orang yang berseru kepada Tuhan. Mereka berseru loh kepada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, mereka komplain, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu loh.
Tapi Tuhannya nggak kenal mereka. Kamu siapa? Kamu menggunakan namaku. Kamu siapa? Kamu menggunakan namaku untuk mengadakan mujizat, untuk mengusir roh jahat. Kamu gunakan namaku tuh. Tapi aku nggak kenal kamu. Kamu siapa? Kuasa yang digunakan legal. Tapi mereka ditolak. Jadi yang salah itu apa sih? Mujizatnya atau apanya yang salah? Contoh ya, sekarang coba buka Keluaran 7. Keluaran 7. Keluaran 7 ayatnya yang ke-12. Oke, kita nih sekarang mundur. Keluaran 7 ayat yang ke-12. Keluaran 7 ayatnya yang ke-12. Randy sudah bisa baca Alkitab? Maksudnya sudah sampai di tujuan atau belum, Randy? Masih di jalan ya, Randy? Ya, saya baru sampai, Pak. Oh, baru sampai. Bisa baca Keluaran 7? Oh ya, boleh, Pak. Keluaran 7 ayatnya yang ke-12. Sorry. Mulai ayat 11 saja. 11 dan 12. Keluaran 7 ayat 11 sampai 12. Ya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Amin. Nah, ini kan tadi kita sudah sampai di kesimpulan, sekarang kita agak mundur lagi ke belakang, ya kan? Bahwa di Perjanjian Lama menjelaskan, kuasa-kuasa lain tuh ada loh. Kuasa di luar kuasa Tuhan Yesus tuh ada loh. Contohnya, kan Musa kan diberi mandat ya. Musa diberi mandat oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Caranya, Musa diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan cara mengadakan tanda-tanda ajaib. Mengadakan mujizat, lempar tongkat jadi ular. Ajaib kan? Ternyata Firaun juga nggak mau kalah. Bisa juga mengadakan tanda-tanda ajaib. Tapi tongkat yang menjadi ular, tongkat Musa menjadi ular, tongkat Harun menjadi ular. Lalu tongkatnya ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir orang Mesir, Firaun jadi ular juga tongkatnya, tapi dimakan sama tongkatnya Harun. Nah, itu menunjukkan simbolisasi bahwa kuasa Tuhan lebih superior dibandingkan kuasa yang lain. Nah, itu jelas. Jadi kuasa Tuhan itu mengalahkan kuasa yang lain. Oke, itu pemahaman yang lama. Pemahaman yang baru di Perjanjian Baru, kuasa yang digunakan bukan kuasa lain, tetapi kuasa Tuhan. Namun orang yang menggunakan kuasa Tuhan itu ternyata ditolak oleh Tuhan. Jadi yang mengerikan sebenarnya ya, bukanlah orang-orang yang mempraktekkan kuasa lain untuk menarik perhatian orang. Ya. Sudah barang tentu ya kalau desas-desus omongan orang satu ngomong terus disampaikan ke tetangganya, disampaikan ke keluarganya, akibatnya kabar cepat tersiar kemana-mana melalui WhatsApp ya. Di sana ada orang pinter loh, sakit sembuh ya, itu ya. Nah itu kan dengan segera orang Kristen menolak.
Tapi kalau ada orang bilang itu di gereja itu, wah ada kesembuhan ilahi loh. Ada kesembuhan ilahi loh. Nah, orang Kristen kan tidak menolak, cenderung mencari. Tahu tidak? Yang terakhir, yang kedua ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Yang pertama tadi ada orang pinter. Ya, kalau istilah orang pinter itu kan pasti tidak menggunakan kuasa Tuhan Yesus ya. Orang pinter, dia menggunakan kuasa lain. Oke, itu berbahaya. Tapi itu tidak mematikan ya. Artinya bahayanya level rendah. Yang mematikan atau yang berbahaya level tinggi adalah orang yang menggunakan nama Tuhan untuk mengadakan mujizat terjadi, mengusir roh jahat keluar, tetapi pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah ada mujizat dan pengusiran roh-roh jahat di luar kekristenan? Jawabannya ada. Itu bahaya nggak? Bahaya, harus dihindari. Harus dihindari. Semua orang Kristen tahu itu bahaya dan harus dihindari. Tapi kalian paham nggak? Yang kedua itu orang Kristen belum paham. Karena belum paham maka belum menghindari. Oke, sampai di sini apakah cukup dipahami? Apakah bisa dipahami? Jelas ya? Jadi bagaimana kita berapologetika? Nah, temanya tentang apologetika. Tahukah kalian salah satu bagian atau salah satu tugas apologetika selain mempertahankan iman Kristen adalah menjaga kemurnian iman Kristen. Jadi tugas apologetika itu bukan sekedar menjaga iman Kristen agar tidak tumbang menghadapi pengajaran lain di luar kekristenan. Tugas apologetika bukan sekedar menjaga iman orang percaya agar tidak digoyang oleh kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Karena kalau ada jemaat yang sakit, didoain pendeta nggak sembuh. Lalu ternyata ada orang pinter ngedoain, sembuh. Nah, orang itu pasti akan lebih cepat berpaling dari iman Kristen. Karena kenapa? Karena dia ngalamin sendiri. Ada orang yang sanggup menyembuhkan dia, sekalipun tidak menggunakan nama Tuhan Yesus. Nah, orang Kristen semua udah paham, wah yang kayak begini nih, mesti diinjili nih, mesti diajarin nih, agar imannya tidak tumbang. Ya kan? Wah, kalau dia lebih percaya kepada orang pinter, berarti imannya goyang nih. Imannya tumbang nih. Hanya karena kesembuhan. Oke lah, harus dihindari itu. Jangan sampai seperti itu. Tetapi belum banyak orang yang sadar. Ternyata tugas apologetika bukan sekedar menjaga iman Kristen agar tidak tumbang, tetapi juga memurnikan iman Kristen dari unsur-unsur yang bisa mencemarinya. Maksudnya apa unsur-unsur yang bisa mencemarinya? Itu tadi orang yang mengadakan mujizat, orang yang mengusir setan menggunakan nama Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Saya belum tahu apakah kalian sudah menghayati atau tidak. Ini berbahaya sekali. Makanya tugas apologetika itu menjaga kemurnian iman, bukan sekedar menjaga agar iman itu tetap ada ya, tetap tegak ya. Bukan sekedar iman itu jangan hilang, tetapi iman yang tidak hilang itu harus dijaga juga kemurniannya, jangan sampai dia kotor, tercemar. Misalnya ya kalian punya ini ya, punya apa tuh? Tumbler ya.
Ini yang kepikir sama saya di tumbler. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering selalu bawa tumbler karena saya senang minum air panas. Kalau kita bawa minum dari rumah, kan kita jaga ya, jangan sampai tumblernya hilang. Ya kan? Lagi makan di tempat kerja, lagi makan di ruang makan. Wah, jangan lupa. Nanti kalau lupa disamber orang. Nanti kalau diambil orang kita nggak bisa minum. Oke, kita jaga minuman ini jangan hilang. Tapi tugas kita bukan sekedar menjaga agar botol minuman ini tidak hilang, tetapi kita jaga jangan sampai orang bukan hanya mengambil ya, tapi orang tidak mengambil, tapi orang membuka, lalu dia tuang unsur-unsur lain di tumbler ini, unsur-unsur beracun. Jangan sampai ya. Memang tumblernya nggak hilang sih, kita masih ada, kita masih pegang. Kita masih pegang tumbler ini, kita nggak kehilangan tumbler ini. Tapi kita sudah kehilangan kemurnian dari isi tumbler ini. Paham ya? Selama ini orang Kristen apologetika itu tugasnya menjaga supaya ini jangan hilang. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang memahami bahwa tugas apologetika adalah menjaga kemurnian isi dari tumbler ini. Ini luar biasa ya, di kelas apologetika di semester 6 yang saya ampu, saya belum menjelaskan ini loh. Belum, iya betul. Karena memang nggak ada di RPS ya. Ini materi ini baru saya ajarkan sekarang di kelas ini. Dan ini penting sekali, ya nggak? Orang selama ini hanya fokus jaga, jangan sampai hilang nih. Oke, jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Oke. Tapi dia nggak paham, dia nggak sadar bahwa sebenarnya iblis itu jauh lebih pintar. Iblis tidak membuat iman seseorang hilang, tetap ada. Tetapi isi imannya itu sudah tercemar oleh pengajaran-pengajaran asing. Imannya ada, tapi isi iman sudah tercemar. Bisa nggak isi iman tercemar? Sangat bisa, karena iman itu keyakinan, ya nggak? Dia yakin sih, yakin. Tapi isi keyakinannya salah, tercemar. Misalnya, oh aku beriman dalam nama Tuhan Yesus, saya ujian pasti lulus. Oke? Oke. Bagus nggak? Bagus. Imannya bagus. Imannya berkata apa? Saya percaya kalau saya ujian pasti lulus. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menolong saya. Imannya bagus, bagus. Tapi tiap hari dia jalan-jalan main game mana-mana. Nggak belajar. Ada iman? Ada. Tetapi iman nggak ada isinya. Bahaya nggak? Bahaya. Itu contoh sederhana ya. Jadi iman, keyakinan kita itu harus diisi. Diisi dengan pemahaman-pemahaman yang benar supaya apa? Supaya iman kita murni. Begitu ya. Saya pikir itu yang penting ya di dalam berapologetika. Bukan saja kita menjaga agar hidup kita tidak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Sekalipun itu penting dan harus ya kita jaga hidup kita agar tidak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Itu penting dan harus. Tetapi harus ditambahkan bahwa bukan hanya itu. Kita sekalipun kita sudah mengandalkan kuasa Tuhan, tapi hati kita juga harus dijaga. Jangan sampai kita kehilangan kemurnian. Kemurnian iman. Iman yang melekat kepada pribadi Tuhan Yesus,
iman yang menggerakkan kita untuk melekat kepada Tuhan, iman yang menggerakkan kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Karena kita sadar melalui pengenalan pribadi kita dengan Dialah, maka kemurnian iman kita akan terjaga, ya. Seperti carang pohon, ya, ranting pohon yang melekat kepada pokoknya, melekat sehingga dia mendapat sari-sari makanan, ya, dari batang pohon itu. Nah, iman yang murni itu membuat kita melekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan nutrisi iman, yang membuat iman kita terus bertumbuh. Jadi itu yang saya pikir yang harus kita jaga, ya. Bukan hanya kita menjaga agar hidup kita tidak terpapar oleh kuasa-kuasa lain, tetapi menjaga agar hidup kita sekalipun kita tidak terpapar oleh kuasa lain, tapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke, ada amin, haleluya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sekarang dibuka ruang tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Obed, silakan. Michael Obed. Bagaimana menurut pendapat Pak Junius, kalau ada orang yang menggunakan kuasa Tuhan, tapi hidupnya tidak bersih, kenapa Tuhan masih mengizinkan orang itu mengenakan kuasanya? Kenapa Tuhan mengizinkan orang itu menggunakan kuasa Tuhan sekalipun hidup orang itu tidak bersih? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mau menjelaskan dulu fenomena itu ada, ya. Nanti kalian baca sendiri di rumah masing-masing, cerita tentang Balak dan Bileam, ya. Di Alkitab ada, fenomena itu ada di Alkitab. Cerita tentang Balak dan Bileam. Jadi ada, ya, orang yang menggunakan nama Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ada. Nah, sekarang mau menjawab, kenapa kok ya Tuhan masih pakai orang-orang itu? Terus terang pertanyaan ini juga membingungkan saya sebenarnya, ya. Saya melihat, ya, secara pribadi saya mengakui melihat memang Tuhan itu sampai kapanpun sulit kita mengerti sepenuhnya loh, karena memang Dia yang maha, ya, di luar kemampuan kita untuk mengerti. Ya, keajaibannya, keagungannya, kebesarannya kita nggak bisa ngerti. Kita nggak bisa ngerti kebesaran hati Tuhan. Ini orang sudah nggak berkenan, tapi kok ya Tuhan masih biarkan, ya. Itu mengerikan loh. Kenapa mengerikan? Karena jangan-jangan itu kita. Ya enggak? Jangan-jangan itu kita, bukan orang lain. Tadi saya udah bilang, ya, pertanyaan itu membingungkan saya juga sebenarnya. Selain membingungkan, juga menakutkan saya sebenarnya. Jangan-jangan itu saya. Menggunakan kuasa Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak berkenan di mata Tuhan. Tetapi masih dibiarkan sama Tuhan berkeliaran di dunia ini. Bahkan di dunia pelayanan masih dibiarkan sama Tuhan. Kok dibiarinnya sama Tuhan? Satu hal yang jawaban yang paling dekat adalah Tuhan tidak pernah melanggar, ya, kedaulatan manusia. Itu merupakan salah satu bentuk kasih Tuhan. Begini, ya, kalian tahu nggak? Kalian pernah nggak pacaran sama orang yang posesif? Pacaran sama orang yang posesif. Enak nggak rasanya? Coba dijawab.
pacaran sama orang yang posesif? Enak nggak rasanya? Pasti jawabnya nggak enak. Ya nggak? Karena cinta sejati itu bukan mengekang. Cinta sejati itu memberikan kebebasan. Ini ada amin nggak di sini ya? Ini buat pacar-pacar yang posesif bertobat ya. Cinta sejati itu nggak mengekang. Cinta sejati itu memberi kebebasan. Kok begitu? Tuhan seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar loh kasih Allah. Tapi kasih yang sebesar itu tidak mengekang manusia. Manusia diberi kebebasan. Ayo. Hidupmu mau bagaimana? Ayo silahkan. Gaya hidupmu mau seperti apa? Silahkan, dipersilahkan sama Tuhan. Kamu mau punya gaya hidup seperti apa? Kan Kristen itu kan bukan sekedar agama ya, tetapi jalan hidup, ya kan? Sudah sering dikatakan begitu. Kristen bukan sekedar agama, tetapi jalan hidup. Maksudnya adalah gaya hidup. Gaya hidup Kristus yang harus kita praktekkan sehari-hari. Tapi Tuhan tidak mengekang, tidak memaksa ya. Harus begini, harus begini. Kalau enggak awas lu ya. Enggak kan? Tuhan enggak begitu. Tuhan memberikan kebebasan. Jadi sekalipun orang itu enggak berkenan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang itu untuk berubah. Tuhan mengharapkan orang itu suatu saat berubah. Nanti kalau sudah waktunya tiba, kalau kamu tidak berubah, baru Tuhan berterus terang, ya kata firman Tuhan tadi ya, Matius 7 ayat 23. Pada akhirnya aku akan berterus terang. Makanya di sini ya, untuk kita semua ya, bukan hanya untuk penanya, ya kan bertanya, yang bertanya kan Michael Obed. Tetapi sebenarnya buat kita semua, buat saya juga, buat kalian juga. Yang dibutuhkan adalah kelembutan hati ini loh. Bagaimana kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu maksudnya jangan keras kepala, jangan susah dinasehati, jangan merasa sudah tahu, saya sudah tahu. Jangan merasa sudah tahu dan menjadi sulit diomongin orang, sulit dinasehati orang. Harus punya hati yang lembut. Untuk apa? Untuk kita segera berubah kalau kita salah. Karena kita nggak tahu apakah kita berkenan sama Tuhan apa enggak ya. Kalau kita nggak punya kelembutan hati, kita nggak tahu. Hanya orang-orang yang punya kelembutan hati yang bisa evaluasi diri. Saya ini sudah berkenan sama Tuhan atau belum ya? Kalau orang yang kepala batu, keras kepala ya, nggak akan bertanya seperti itu. Hidup saya sudah berkenan kepada Tuhan belum ya? Gitu. Nah, orang yang punya kelembutan hati itu pasti akan melakukan evaluasi seperti itu. Hidup saya sudah berkenan atau belum? Jadi pertanyaannya kenapa Tuhan masih membiarkan? Karena kasihnya yang luar biasa itu. Kasihnya yang melampaui kemampuan nalar kita. Kasihnya yang ajaib itu ya. Dan dia memberikan kedaulatan kepada manusia. Ya, Michael Obed silakan lanjut pertanyaannya. Jawabannya itu kasihnya yang luar biasa. Itu sama, kalau menurut saya, bagi saya Matius 7:21-23 itu merupakan pembiaran ya Pak ya. Katakan kasih yang luar biasa, kenapa Tuhan membiarkan orang itu, menyebabkan akhirnya orang itu bisa binasa. Itu tadi dikatakan kasih yang luar biasa. Di mana letak kasih yang luar biasa itu kalau orang itu tidak pernah menyadari kalau dia itu sebetulnya salah begitu. Good, very good. Melakukan sesuatu, mengusir roh jahat, melakukan mukjizat, bernubuat, tapi ujung-ujungnya dia binasa tuh. Jadi kalau argumentasinya adalah kasih yang luar biasa, model kasih macam apa yang membiarkan orang itu akhirnya binasa karena pemberian Allah tadi? Good.
Very good question ya, tepat sasaran. Ayo, Michael Obed, lengkapi pertanyaan kamu dengan Amsal 23 ayat 13 sampai 14 kamu baca. Amsal 23 ayat 13 dan 14. Ini roh dari pertanyaan kamu kan ini ya, spirit dari pertanyaan kamu kan ini. Amsal 23 ayat 13 dan 14. Baik, saya baca ya, Pak. Ya. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini spirit dari pertanyaan kamu ya. Good. Ini diskusi yang saya harapkan ya. Tanya jawab yang saya harapkan. Jadi kalau kasih Allah begitu besar, kok mati setuju itu kok pembiaran ya? Mati setuju kok rasanya bertolak belakang dengan Amsal 23 ayat 13 dan 14 ya. Kok kontradiksi ya? Ini maksudnya bagaimana? Nah, jawabannya satu. Oleh karena itu, kita membaca Alkitab jangan sepotong-sepotong ya. Jadi mengerti Alkitab itu mesti wholeheartedly, dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap ayat itu dipahami dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi membaca Alkitab itu utuh dari Kejadian sampai Wahyu, baru kita menarik pelajaran atau menjelaskan doktrin. Jadi jangan ayat per ayat. Nah, dalam hal ini, pertanyaan ini justru mensupport atau mendukung, ayo ya, yang lain ya, kita latihan berpikir seperti pikiran Tuhan. Jadi pertanyaan itu atau ayat ini mendukung bahwa Tuhan itu memberikan kedaulatan kepada manusia. Kalau Tuhan sayang, ini penting nih ya, semua dengarkan ya. Kalau Tuhan sayang sama kamu, kamu akan dihajar oleh Tuhan. Kak, gimana ya? Misalnya ada anak didik kamu, tanya sama kamu, Kak, kok semenjak saya jadi Kristen, atau semenjak saya mau serius jadi Tuhan, kok hidup saya makin susah ya? Apa jawabmu? Kalau ada anak didik kamu, bilang, Kak, kok semenjak saya jadi Kristen, atau semenjak saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok hidup saya makin susah ya? Jawabmu apa? Itulah harganya dan di dalamnya itu terdapat unsur didikan. Kamu kasih jempol 2 kepada anak itu. Good, bagus. Berarti kamu disayang Tuhan. Ini pikiran kita mulai berubah kan. Orang berpikir kalau orang disayang Tuhan tuh hidupnya santai-santai, enak, nggak ada masalah. Ya kan, nggak ada stres kehidupan, nggak ada depresi, hidupnya aman nyaman. Salah. Alkitab nggak ngajarin gitu. Kalau kamu disayang Tuhan itu ada rotan. Kalau kamu disayang Tuhan tuh kamu dapat rotan. Paham nggak ya? Jadi justru makin kita mencintai Tuhan, makin kita sungguh sama Tuhan, itu makin kita dijagai Tuhan. Dengan apa? Dengan rotan. Makanya nggak heran makin ikut Tuhan, makin sungguh-sungguh, kok kayaknya hidup itu makin berat. Ini saya kesaksian. Ada saudara saya yang bilang, saudara ini, bukan saudara jauh, saudara dekat. Bukan jemaat ya, saudara saya. Dia sebut nama saya. Kalau dengar khotbah dia kok kayaknya masuk surga susah ya. Saya bilang, yang bilang gampang siapa? Yang bilang masuk surga gampang itu pasti salah. Ikut Tuhan makin sungguh-sungguh itu justru makin dihajar Tuhan.
Kalau tidak dihajar Tuhan, itu tadi cenderung pembiaran, Matius 7 tadi. Orang-orang yang seolah-olah nyaman, kehidupannya fine-fine saja, pelayanannya baik, tidak ada rotan yang mengenai hidup mereka. Tapi ujungnya, ya kan? Isi Alkitab tuh itu konsisten. Dari Kejadian sampai Wahyu isinya itu, bahwa orang yang dikasih Tuhan itu akan dihajar. Tapi orang yang kelihatannya baik-baik saja, itu sebenarnya sedang dibiarkan Tuhan. Loh kok dibiarkan Tuhan? Karena memang dia nggak cinta sama Tuhan. Enggak, dia nggak cinta sama Tuhan. Dia cinta sama dunia. Makanya Amsal bilang kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Nih kalau kita mencintai Tuhan, kita memiliki kehidupan. Tapi kalau orang yang tidak mencintai Tuhan, itu kehidupan semu ya, yang kelihatannya baik di luarnya. Tapi di dalamnya kosong, tidak ada isinya. Nah, makanya kalau dibilang kok ada pembiaran, iya betul. Semacam ada pembiaran, iya betul. Kenapa dibiarkan? Karena memang hatinya nggak mencintai Tuhan. Kalau orang sayang sama Tuhan, itu akan dirotan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selamat. Karena kan kecenderungan kita, Alkitab mengatakan ya, kecenderungan manusia itu sejak muda adalah jahat semata-mata. Ya, Kejadian. Itu jelas. Jadi kecenderungan kita itu jahat. Kecenderungan kita itu selalu salah. Ya enggak? Nah, makanya supaya kecenderungan kita itu tidak membawa kita kepada kematian kekal, kita mesti dididik sama Tuhan. Nah, pendidikan Tuhan itu kan berat, ya kan? Kira-kira seperti itu. Oke, lanjutkan kalau masih ada diskusi yang lain. Dari Baik, Pak. Terima kasih. Pak. Ya, Randy, silakan. Ya, bicara soal tadi pembiaran itu, Tuhan membiarkan orang yang memakai kuasanya tapi tidak hidup dalam kehendaknya. Apakah Tuhan membiarkan kuasa itu tetap ada seumur hidup orang itu? Nah, apakah juga Tuhan mungkin bisa dapat mengambil kuasa itu kalau dia masuk proses didikan Tuhan? Apakah mungkin suatu saat nanti Tuhan akan membuat kuasa tersebut menjadi tidak aktif atau non-aktif? Dalam tanda kutip, dibiarkan malu pada saat umat meminta kuasa itu, tapi ternyata tidak bisa. Nah, itu padahal masuk dalam proses didikan Tuhan, supaya orang itu mungkin bisa hidup lebih benar. Apakah bisa kejadian-kejadian gitu? Bisa. Bisa. Jadi, kan ada beberapa kasus ya. Beberapa kasus yang sedikit kasus yang saya ketahui. Tapi sebenarnya banyak sekali kasus ya. Cuma kebetulan saya hanya tahu sedikit ya. Nah, dari sedikit kasus itu yang saya pelajari begitu. Memang lama-lama kalau orang itu nggak berkenan kepada Tuhan, lama-lama udah dia nggak akan dipakai Tuhan. Dia umur pelayanannya pendek gitu. Dan tadi pertanyaan yang kedua di bagian akhir bahwa sangat bisa Tuhan akan mendidik orang itu. Jadi Tuhan semacam menarik otoritasnya, menarik kuasanya dengan harapan orang itu sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Dan itu bergantung sama hati tiap-tiap orang loh. Salah satu kuncinya adalah mencintai Tuhan. Ya. Ini kalian pegang baik-baik ya. Kunci sukses hidup kita itu bagaimana kita mencintai Tuhan.
Kalau kita mencintai Tuhan tuh Tuhan akan rancang hidup kita ya. Tuhan akan rancang segala hal peristiwa yang akan membentuk hidup kita supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan. Tapi kalau hati kita sudah tidak mencintai Tuhan, itu dibiarin sama Tuhan. Nggak diproses, nggak dididik. Seolah kehidupannya baik-baik saja. Itu kan di Mazmur 37 kan ngomong begitu ya. Jelas ya, jadi ada orang yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang dibiarkan oleh Tuhan. Nanti kalau kamu baca renungkan ya Matius Mazmur ya, tadi saya bilang Matius salah ya. Mazmur maksudnya. Mazmur 73 nanti kamu renungkan itu, kalian renungkan ya. Mazmur 73 itu kesan pembiaran ada ya. Yang disebutkan Obed tadi ya. Pembiaran ada di Mazmur 73 tadi. Jadi seolah-olah orang itu nyaman, baik, ya, nggak ada sakitnya. Tapi ujungnya, nah, begitu ya Ren? Oke. Selanjutnya Obed, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, nyambung pertanyaan Randy, Pak. Iya. Saya juga mengkategorikan pembiaran itu menjadi dua hal, Pak. Jadi ada seleksi alam, ada seleksi ilahi. Kalau seleksi alam itu yang gugur kitanya, tapi kalau seleksi ilahi itu Tuhan yang memang sudah tidak pakai, tidak pilih dia karena sesuatu begitu. Bisa nggak Pak dikategorikan begitu, Pak? Pemikiran kamu selalu berkembang ya, bagus ya. Saya sarankan kamu tulis ya, Obed ya. Tulis. Kamu harus punya kebiasaan tulis. Nih, materi hari ini saya tulis. Saya punya kebiasaan nulis. Ini buku saya ini ada 2. Yang gede 2, yang kecil ada 4. Ini di Gramedia saya beli. Jadi ada pemikiran-pemikiran apa saya tulis. Yang gede gini ada 2, yang kecil ada 4 atau 5 saya lupa. 4. Pemikiran-pemikiran kamu bagus ya, kamu tulis. Apakah bisa seperti itu? Seleksi alam dan seleksi ilahi. Yang namanya seleksi alam juga itu sebenarnya seleksi ilahi ya, karena yang namanya hukum alam adalah hukum Tuhan juga. Begitu. Tapi dibedakan begitu bisa nggak? Bisa. Seleksi alam dan seleksi ilahi bisa. Tapi jangan lupa dalam konsep kita yang namanya seleksi alam itu juga sebenarnya seleksi ilahi. Tapi kita mau khususkan ya, kita mau khususkan seleksi ilahi dengan seleksi alam. Bisa, sangat bisa. Karena memang kita hidup di bawah hukum alam kan. Misalnya gravitasi. Gravitasi itu kan bukan hukum Taurat, ya enggak? Gravitasi itu hukum alam. Tapi bukan berarti gravitasi itu bertolak belakang dengan hukum Taurat, tidak. Karena yang namanya hukum gravitasi juga diciptakan oleh Tuhan, itu hukum Tuhan juga. Tapi secara umum. Saya punya contohnya, Pak. Kalau seleksi alam itu seperti Esau dan Judas Iskariot ya. Oke. Nah, kalau seleksi ilahi itu seperti Firaun dan Lucifer, Pak. Oke, ayo lanjutkan. Yang keluarin isi pikiran kamu, yuk. Ya lebih ke itu sih, Pak. Tadi pengkategorian dan saya beri contohnya ya. Iya, kenapa kamu ambil contoh itu? Pasti kan ada pemikiran kan? Kamu nggak sembarang ambil contoh kan? Pasti ada pemikiran-pemikiran kan? Ya. Kalau Yudas memang ada beberapa pandangan ya Pak. Ada yang memandang Yudas itu pahlawan menurut Injil Yudas itu sendiri. Kalau Allah itu sudah menentukan peran, tapi kan yang saya percaya Yudas itu tidak ditentukan untuk mengkhianati Yesus, tapi memang itu respon dia sendiri. Nah, ini saya kategorikan Yudas ini sebagai seleksi alam ya. Dia gagal mengikuti Tuhan Yesus. Seperti Esau yang menukar hak kesulungannya
Bukan karena Tuhan menentukan dia untuk gagal atau Tuhan menggagalkan dia untuk memperoleh hak kesulungan, tapi karena Esau sendiri memilih menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Kalau Lucifer kan jelas dibuang dia karena memberontak kepada Allah. Jadi di sini maka saya mengklasifikasikan dua tadi, Pak. Allah itu yang apa? Allah berintervensi secara langsung karena memang orang tersebut atau oknum tersebut itu membahayakan. Begitu, Pak. Tadi seleksi ilahinya ada 2 apa 1? Ada 2, Pak. Seleksi ilahinya tuh Firaun juga. Oh. Saya sarankan kamu tulis ya, itu bagus tuh kalau kamu lanjutkan. Bisa begitu. Tinggal kamu jelaskan lebih padat lagi ya. Apakah bisa seperti itu? Saya sih melihatnya bisa ya. Jadi setiap manusia punya kehendak bebas, artinya setiap orang punya pilihan bebas yang tidak dikekang oleh Tuhan, ya kan? Itu tadi salah satu bentuk kasih Tuhan ya, yang memberikan kebebasan kepada manusia. Karena cinta sejati itu memberikan kebebasan, memerdekakan, bukan mengekang. Itu cinta sejati. Makanya manusia diberikan kebebasan. Contohnya Esau dengan Yudas. Bisa saja. Tetapi ada hal-hal khusus yang tingkat kejahatannya masif ya. Dan sangat berbahaya bukan hanya buat orang itu. Tapi buat orang banyak, buat komunitas. Maka itu dikatakan istilah kamu ya, seleksi Tuhan. Bisa saja dikatakan seperti itu. Yang mesti kamu jelaskan, karena ini kan berasal dari pikiran kamu ya. Apa maksudnya seleksi ya? Jadi Tuhan melihat, oh ini bisa dibiarin. Kalau ini jangan dibiarin. Nah gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Iya, Pak. Jadi kalau seleksi alam itu kita yang gugur atau seseorang yang gugur dalam mengikuti rencana kehendak Tuhan, tapi masih bisa bertobat. Tapi kalau seleksi ilahi memang Tuhan itu berintervensi secara langsung. Karena ini tingkatnya itu membahayakan ya, dipandang urgent. Seperti Firaun kan. Ya meskipun di situ mengeraskan hati, bukan Tuhan yang mengeraskan hati. Tuhan sudah kasih kesempatan, tapi Firaun nggak bertobat, ya udah Tuhan memberikan apa? Itulah sudah kasih peringatan, tapi nggak nggak bilangnya apa ya? Nggak berubah juga. Ya udah akhirnya dilakukan pembiaran. Kamu bisa lihat gini nggak, Obed? Jadi sebenarnya itu bukan 2 hal yang berbeda, itu gradasi ya. Dari seleksi alam naik terus menjadi seleksi ilahi. Kamu bisa lihat itu nggak? Iya, Pak. Kan itu kasusnya Firaun kan gitu. Jadi sebenarnya Ya. bukan Tuhan yang menentukan dia keras hati loh, bukan. Iya. Okay. Itu pilihan dia, seperti Esau yang memilih, seperti Yudas yang memilih kan. Rasanya kalau Firaun ya dia ada di antara gradasi itu, tapi kalau Lucifer kan memang dia dibuang kan pure. Nah, itu dia masalahnya. Kita nggak tahu. Tohu wabohu di Kejadian 1 itu kurun waktu berapa lama kita nggak tahu. Jangan-jangan ya, karena kan ayatnya nggak jelas ya. Jangan-jangan iblis juga begitu. Jangan-jangan. Ya kan? Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di sana saat itu, ya kan? Kalau apa yang terjadi dengan Firaun kita tahu. Apa yang terjadi dengan Esau kita tahu, diceritakan oleh Alkitab. Apa yang terjadi dengan Yudas kita tahu karena diceritakan oleh Alkitab, ya. Jadi kejatuhannya Firaun, Esau dengan Yudas kita tahu karena diceritakan oleh Alkitab. Tetapi kejatuhannya Lucifer yang diceritakan hanya saat dia jatuh. Tapi proses dia menuju kejatuhan itu kan nggak diceritakan. Kalau Esau kan diceritakan, Yudas diceritakan, Firaun diceritakan. Ya. Nah, iblis kan nggak diceritakan. Jangan-jangan iblis juga berproses seperti itu. Menarik ya.
Itu pernyataan kamu tuh menarik-menarik tuh. Saya rasa penjelasan di Alkitab yang Lucifer itu dilemparkan ke bumi itu sudah cukup untuk menjelaskan seleksi ilahi. Ya, Tinggal dia seperti itu. Aku melihat seperti Tuhan Yesus bilang kan, ada apa, kilat yang jatuh. Gini loh, saya diskusi dengan rekan-rekan dosen dengan Pak Andri. Sudah terbukti secara psikologis, orang yang jatuh itu selalu begini. Ini bagaimana sih gambarnya? Dari mana? Dari sini. Mana ini? Orang tuh kalau jatuh bukan begini loh, bukan jatuh langsung jatuh begini. Enggak, orang tuh jatuhnya begini. Ada gradasinya. Orang tuh nggak langsung jatuh dublek gitu, enggak. Dia perlahan-lahan jatuh. Itu secara ilmiah sudah terbukti secara psikologis. Nah, hukum rohani dengan hukum natural kan itu ada indikasi kuat segaris kan. Contohnya tabur tuai, ya kan? Petani nabur, suatu saat dia akan menuai. Itu kan petani ya, itu lahiriah. Nah, hidup rohani kan juga begitu kan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Termasuk juga kejatuhan manusia. Di alam psikologis begitu. Di alam roh juga bisa begitu. Jadi orang tuh jatuh nggak langsung gedebrak gitu. Tapi dia proses. Misalnya orang diet ya. Orang diet. Terus dia gagal diet, terus badannya jadi gemuk. Nah, badannya jadi gemuk kan nggak sehari semalam. Tapi mungkin proses 2 minggu, dia nggak tahan, ngelihat coklat dia makan. Besok ngelihat coklat dia makan. Akhirnya dietnya gagal. Akhirnya dalam 2 minggu beratnya naik lagi. Dalam 2 minggu beratnya naik 3-4 kilo misalnya. Gitu ya. Nah, naiknya 3-4 kilo itu kan bukan 1 malam, tapi 2 minggu. Nah, kejahatan manusia juga gitu kan. bukan titik tapi garis panjang ya Pak, kalau Ya. bahasa PNS. Ya, itu pertobatan kan. Pertobatan. Dan garis panjang jatuhnya orang juga bukan garis panjang yang jatuh gini loh, vertikal. Tapi jatuhnya dia sebenarnya landai. Jadi garis panjangnya bukan vertikal jatuh begini, dia nggak langsung jatuh gedubrak gitu, enggak. Dia jatuhnya perlahan-lahan. Misalnya ini titik 100, ini titik 0. Orang tuh nggak jatuh dari 100 langsung dubrak 0 gitu ya. Tapi dari 100 turun menjadi 0 nggak langsung ke sini, tapi landai gitu. Kalau menurut saya Pak, kacamata saya, apa secara vertikal itu bisa diartikan secara kualitas Pak. Tapi kalau yang tadi apa agak ke bawah begini ya, secara horizontal ke bawah itu kejatuhan bukan secara kualitas yang bagaimana begitu, tapi secara apa kuantitas begitu, kejatuhan kecil demi apa hari demi hari begitu. Kalau misalnya Lucifer ingin menjadi seperti Tuhan Yesus itu kan fatal, sesuatu yang sangat fatal kan, meskipun itu dibangun kejatuhan itu. Ya. Kecenderungan di dalam hati manusia itu kan berhari-hari ya. Kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Misalnya ada orang mau merampok bank. Biasanya maling-maling profesional itu enggak, justru maling-maling kelas teri, ya maling-maling kelas kecil itu dia pengen maling, hari itu juga langsung dia maling. Itu kejahatan kelas kecil, ya enggak? Kalau kejahatan kelas kakap, kejahatan kelas besar, dia mau nyuri bank hari ini, tapi pelaksanaannya tahun depan. Karena kenapa? Dia pelajari dulu berangkasnya itu jenis apa, cara membuka berangkasnya gimana.
dia pelajari dulu cara shift-shiftan satpamnya, security-nya bagaimana. Dia pelajari dulu sistem keamanan di gedung itu. Ya enggak? Justru kejahatan yang paling besar itu mesti terkonsep, enggak ujuk-ujuk tiba-tiba. Nah, iblis itu kan kejahatan terbesar ya. Kejahatan yang apa? Yang paling besar lah. Dan kecenderungannya dalam kehidupan kita kejahatan yang besar-besar itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Terkonsep, sistematis, teratur. Jadi kecenderungan hati kita, kalau kita nggak bunuh waktu dari kecil, itu nanti dia makin lama makin besar dan susah dibunuh. Ya nggak sih? Dosa misalnya ya, orang yang masturbasi, kalau itu udah jadi habit, itu susah loh. Tapi kalau masih kecenderungan ngelihat gambar, bunuh, dari kecil tuh dibunuh. Tapi kalau dia udah jadi habit, ya, itu susah dibunuh. Dia kan nggak langsung tiba-tiba langsung jadi besar kan? Dari kecil dulu. Jadi ada proses. Orang baik itu butuh proses, orang jahat juga butuh proses. Nah, makanya perhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kalau ada kecenderungan-kecenderungan yang salah dalam diri kita, selagi dia masih kecil, langsung dibunuh. Karena nanti kalau dia sudah jadi besar, dia akan sulit dibunuh. Karena sudah terlanjur besar. Begitu. Baik, Pak. Saya menangkap intinya. Terima Ya. kasih, Pak. Mohon maaf juga, Pak, saya potong sebentar, Pak. Karena Oke. jam 9 ada doa malam, Pak. Sepertinya waktunya juga tinggal 2 menit lagi, Pak. Oke, Mungkin baik. ada closing statement, Pak, sebelum mengakhiri. Kita tutup ya. Ya, kita tutup dengan closing statement sebelum nanti kita berdoa. Jadi kita sadari bahwa dalam berapologetika yang harus kita hindari bukan hanya kuasa-kuasa lain, ya, kuasa-kuasa asing selain kuasa Tuhan Yesus. Itu mutlak harus dihindari. Tetapi waspada juga, ya. Hindari kecenderungan-kecenderungan dalam hati kita. Sekalipun kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kita berharap kepada Tuhan, sekalipun kita berharap kepada kuasa Tuhan. Tetapi kecenderungan hati kita ini juga harus dijaga. Ya. Bukan sekedar menjaga agar kita tetap beriman, tetapi harus dijaga kemurnian iman kita. Oke, biarlah malam hari ini boleh memberkati kita semua, apa yang bisa kita peroleh. Kita berurusan secara pribadi kepada Tuhan, ya, agar kita terus iman kita terjaga, tetap ada, dan kemurniannya pun tetap terjaga. Baik, itu saja. Kita akan berdoa. Siapa yang berdoa? Obed, silakan. Minta tolong Bro Randy, bisa, Bro? Maaf, Kak Obed, sepertinya isinya agak berisik. Oh, oke. Baik. Saya akan tutup deh. Mari, rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih Pak Junius. Ini pertemuan yang ketiga, berarti masih ada 2 pertemuan lagi. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita tutup kegiatan SOT ini dengan doa. Bapak, terima kasih karena malam ini kami boleh ditambahkan lagi pengetahuan demi pengetahuan. Kami boleh lagi dicerahkan lagi melalui pembahasan dalam SOT ini. Berkati dosen kami, Tuhan, Pak Junius, serta keluarga, jagai selalu, peliharalah selalu, berkati, tambahkanlah hikmat-Mu ya Bapak. Sebentar Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami akan melakukan doa malam.
Kami mohon terus pimpinan kebenaran firman-Mu melingkupi kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Shalom, Pak Junius. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima Obed, kasih, Pak. Randy, yang lain.